Tema homili saya pagi ini tentang pohon ara yang tidak berbuah dan kesabaran Tuhan. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pohon ara adalah pohon pertama yang disebut dengan namanya dalam Alkitab. Bahkan disebut dalam kitab pertama, yakni kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 7 di sana disebut bahwa daun pohon ara digunakan sebagai cawat pakaian dalam manusia pertama waktu itu. Silakan baca di teks ini, kitab Kejadian bab 3 ayat 7. Bapak Ibu saudara-saudari bisa membayangkan bagaimana cawat itu dibuat dari daun pohon ara. Bisa membayangkan? Bisa enggak? Sulit ya membayangkan bagaimana daun pohon ara itu bisa digunakan sebagai cawat ya. Ini daun pohon ara. Saya petik di bawah lonceng. Ya. Jadi di bawah lonceng itu ada satu pot besar yang adalah tanaman pohon ara jenis buah hijau. Kalau sudah matang itu kulitnya warna kuning, bukan warna coklat seperti jenis yang lain. Di luar pagar sana juga ada beberapa pot tanaman pohon ara. Nah, sekarang bisa membayangkan ya bagaimana cawat itu dibuat dengan merangkai daun pohon ara ini yang disemat, ditempelkan satu dengan yang lain sehingga bisa menjadi cawat pakaian dalam waktu itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentang pohon ara, kita dengar kisahnya dalam perumpamaan Yesus hari ini. Di mana Injil diambil dari Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, di ayat 6 sampai dengan 9 isinya mengenai perumpamaan Yesus tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dikisahkan bahwa pemilik tanaman pohon ara yang ada di kebun anggur itu berkata kepada pengurus kebun itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pohon ara itu bisa berbuah setiap tahun. Ya, bahkan pohon ara yang kita punya itu buah terus. Sebagian matang, sebagian masih kecil, sebagian kecil, yang lain sudah besar, begitu terus. Nah, kalau dalam perumpamaan dikatakan bahwa sudah 3 tahun
setiap kali datang ke tempat itu tidak pernah menjumpai satupun buah pohon ara. Tidak heran kalau pemilik pohon ara itu kecewa. Lalu bilang, tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia? Menarik bahwa pengurus kebun itu bilang, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Pemilik kebun anggur yang di dalamnya ada tanaman pohon ara itu setuju untuk tidak ditebang saat itu juga. Pohon itu diberi kesempatan untuk tetap tumbuh dan diolah tanahnya, diberi pupuk dan sebagainya dengan harapan akan berbuah. Bapak Ibu, saudara-saudari, inilah gambaran tentang kesabaran Tuhan menghadapi umatnya yang tidak menghasilkan buah berupa pertobatan. Tuhan memberi kesempatan supaya dengan waktu yang digunakan bisa dipakai untuk terus berproses, bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah pertobatan. Dan inilah yang dicatat oleh Rasul Petrus dalam suratnya yang kedua. 2 Petrus bab 3 ayat 9. Petrus menulis begini, Tuhan sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi teks ini penting untuk kita renungkan dalam kaitannya dengan Injil hari ini. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, yang tidak jadi ditebang saat itu juga. Lalu di ayat 15 ditekankan begini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Bagaimana caranya? Dengan bertobat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari di sepanjang masa Prapaskah ini kita gunakan untuk merawat hati, untuk merawat jiwa, supaya pelan-pelan dari sehari ke sehari, hidup kita ini menghasilkan buah, yakni buah pertobatan yang membawa keselamatan. Jangan seperti dalam perumpamaan Injil hari ini, seperti pohon ara yang tidak berbuah, yang mengecewakan Tuhan pemilik tanaman ini.
Tuhan adalah Tuhan atas hidup kita. Dan Tuhan bisa kecewa berat kalau dalam hidup ini kita tidak menghasilkan buah pertobatan. Masa Prapaskah adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh selamat karena bertobat. Tuhan memberkati.